Barangkali kita tidak melakukan pembunuhan secara langsung, akan tetapi kita ridho terhadap pembunuhan, atau terhadap sebab-sebab terjadinya pembunuhan, atau sebab-sebab terjadinya perkara yang menyebabkan mengantarkan kepada pembunuhan. Kita ridho terhadap nasionalisme, kita ridho terhadap adanya benteng-benteng tersebut, yang benteng-benteng itu menyebabkan matinya ratusan bahkan ribuan manusia. Gimana? Apa kita tidak termasuk orang yang ikut berdosa karena kita membiarkan dan kita ridho dengan adanya benteng tersebut? Bukan sekedar benteng berupa cor atau berupa beton, tapi benteng yang ada di sini, benteng yang ada di sini, yang kita sebut dengan benteng nasionalisme. Kita ingat ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyinggung tentang orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu kafir terhadap ayat Allah dan membunuh para nabi. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyin atau wa yaqtuluna al-anbiya. Dalam ayat yang lain ada dua redaksi, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq atau wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka yakfuruna bi ayatillah, satu kafir terhadap ayat-ayat Allah yakni Quran, wa yaqtulunal anbiya, dan mereka membunuh para nabi. Sekarang pertanyaannya, orang-orang Yahudi di masa Nabi itu ikut membunuh para nabi atau enggak? Ikut apa enggak? Ikut apa enggak? Tidak, secara fisik tidak. Karena nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu nabi dari kalangan Bani Israel, yakni nabi pada masa-masa mereka. Paling tidak ya, nabi sekitar berapa tahun? Ya, paling tidak adalah sekitar mungkin hampir 600-700 tahun yang lalu sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mencap mereka, melabeli mereka sebagai qatilul anbiya, sebagai para pembunuh nabi? Ini. Apakah Quran yang salah dalam redaksinya? Ataukah Allah yang bohong? Tentu tidak. Mustahil Quran salah redaksinya, Allah Subhanahu wa taala berbohong. Mustahil. Dan terus kenapa para ahli tafsir mengatakan li'annahum radu bima fa'alatu aslafuhum? Karena orang-orang Yahudi masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meski tidak melakukan secara langsung menggorok Nabi Yahya, menggorok Nabi Zakaria, atau kemudian nabi-nabi yang lain dari kalangan Bani Israel yang jumlah mereka besar, tetapi mereka itu ridho dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka likes kalau bahasa kita sekarang, jempolin. Kalau ada 4 jempol kasih 4 jempol, ya kan? Gitu. Begitu. Radu bima fa'alatu aslafuhum. Mereka ridho dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sekarang kita perhatikan lagi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syams, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kaumnya Nabi Saleh alaihissalam yang membunuh unta itu hanya 1 orang, namanya Qudar. Idzim ba'atsa ashqaha. Tatkala orang yang paling celaka itu bangkit ingin membunuh unta, idzim ba'atsa ashqaha, namanya Qudar. Faqala lahum Rasulullah, maka Rasulullah yakni Nabi Saleh alaihissalam mengatakan kepada mereka, naqatallah, awas jangan ganggu untanya Allah, wasuqiyaha, dan jangan ganggu minumnya. Tapi ternyata apa? Mereka tetap membunuhnya. Quran mengatakan fa'aqaruha, maka mereka menyembelihnya. Padahal yang nyembelih itu 1 orang. Kenapa Allah katakan aqaruha pakai jamak? Aqaruha ya, pakai jamak. Yang ngaji sorok mesti tahu. Fa'aqaruha, mereka semua menyembelihnya. Yang nyembelih 1, tapi Allah katakan mereka menyembelihnya. Kenapa? Karena mereka semuanya sepakat, mereka semuanya senang, mereka semuanya ya mendukung perbuatan yang mereka lakukan.
Jadi sering saya sampaikan, kadang-kadang kita itu tidak melakukan kemaksiatan secara aktif, tapi kita melakukannya secara pasif. Kalau ada orang rokok namanya perokok aktif, ya jedal jedil begitu ya. Maka ada pula orang yang merokok secara pasif. Dia dekat dengan orang merokok, maka cukup untuk menyebabkan dia terkena penyakit. Jangankan itu, Al-Quran mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kalian condong kepada pelaku-pelaku kezaliman. Fatamassakumun nar, sebab itu akan menyebabkan kalian tersentuh oleh api neraka. Condong aja, apalagi coblos gitu ya. Loh, apa hubungannya itu? Nggak tahu, ya hubungan sendiri. Condong saja, gitu ya. Ya, condong saja itu kata Quran wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar ya. Kalau bahasa Arabnya ini fa-nya adalah fa sababiyah, jatuh setelah nahi. Fatamassakumun nar. Jangan condong kepada mereka orang-orang zalim itu. Kenapa kok jangan? Sebab itu menjadi faktor kalian akan disentuh oleh api neraka, bahasanya begitu. Jadi hanya gara-gara condong itu bisa kena apa? Sentuhan neraka gitu. Condong lah. Kalau mbok coblos ya enggak tahu gitu ya. Kaum muslimin jamaah yang saya hormati rahmatullah. Nah, kembali kepada hadis tadi ya. Nabi menyebut 7. Di antara 7 tadi syirik, kemudian membunuh, kemudian apa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zina. Zina itu juga termasuk al-mubiqat, dosa besar, ya. Nah, sekarang zina itu ya banyak apa enggak banyak? Di masyarakat banyak apa enggak banyak? Sangat banyak. Kalau tidak percaya, ya ini yang ada datanya secara langsung, datang ke pengadilan. Nanti di situ ada daftar-daftar namanya pengajuan dispensasi nikah. Nikah itu minimal usia 19 tahun perempuan. Laki-laki kayaknya 21 kalau tidak salah. Atau saya yang salah. Pokoknya intinya ada batasan minimal usia. Nah, di situ kok ada kemudian pengajuan dispensasi nikah, maka hampir ya, ini bukan suudzon tapi berdasarkan data yang ada, hampir yang mengajukan dispensasi nikah itu gara-gara sudah hamil duluan. Kalau hamil duluan itu artinya apa? Zina atau bukan? Ya, mesti zina. Nah begitu. Ini di kalangan remaja. Di kalangan orang tuanya, ya banyak juga. Ya berita-berita naudzubillah min dzalik ya tentang selingkuh itu banyak sekali. Dan itu menjadi konsumsi tiap hari. Ibu-ibu yang nonton televisi konsumsinya berita selebriti selingkuh ya dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, bukan hanya itu yang menjadi masalah yang lebih besar. Bisa jadi kita juga enggak berzina. Alhamdulillah kita enggak berzina ya. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita dan semuanya keluarga kita dari perbuatan yang keji yaitu zina. Amin Allahumma. Tapi bisa jadi manusia tidak berzina, tetapi dia bahkan lebih parah dosanya daripada berzina. Sebab kalau ada orang berzina maka itu dosa besar, betul. Tetapi kalau ada orang menghalalkan zina meskipun dia tidak berzina, dia lebih besar dosanya. Karena menghalalkan zina itu bisa jatuh ke dalam kekufuran. Nah, bagaimana dengan undang-undang sebuah negara? Namanya negara Konoha, ya. Nggak tahu di mana itu letaknya. Cari di peta ada apa nggak ada, tulis ya. Di mana? Apakah di Asia, apakah di Eropa, apakah di Afrika itu negara yang namanya Konoha. Cari. Nah, undang-undang negara yang memang dalam bahasa undang-undang itu tidak ada halal dan tidak ada haram, tidak ada. Tetapi bahasa undang-undang itu ya dipidana atau tidak dipidana. Kalau dipidana itu artinya haram dalam bahasa fikihnya. Kalau tidak dipidana itu berarti dalam bahasa fikihnya adalah mubah, kira-kira begitu. Boleh.
Nah, dalam undang-undang sebuah negara ya, yang mana menyatakan bahwa orang yang berzina asalkan suka sama suka, maka tidak boleh diusut, tidak boleh diperkarakan, tidak boleh dipersoalkan. Bahkan kalau kita yang grebek ya, ada pasangan kumpul sapi, kumpul kebo ya. Asalkan suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada suami atau tidak ada istrinya kalau dia sudah dewasa ya, atau orang tuanya kalau dia belum dewasa, maka tidak ada yang bisa untuk memperkarakannya. Artinya ini bebas secara hukum. Maknanya dalam bahasa fikih itu adalah mubah ya. Ya, dalam bahasa fikihnya apa? Mubah. Mubah itu dalam bahasa usul fikih namanya ya takhyir. Ngono ya oleh, ngene ya oleh. Kene arep zina ya oleh, arep ngene ya oleh. Itu namanya mubah. Lalu bagaimana kemudian kita meridhoinya? Kita senang dengan undang-undang seperti ini misalnya. Atau jangan-jangan naudzubillah min dzalik kita termasuk orang yang mengatakan ini harga mati saudara? Allah, apa ndak khawatir kita hilang imannya? Karena istihlal al-muharram, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalau itu nasnya qat'i, qat'iyus subut dan qat'iyud dalalah, dan zina termasuk qat'iyus subut dan qat'iyud dalalah haramnya, maka berarti orang ini kalau tahu, paham dan sudah dipahamkan tapi tetap ngeyel, maka dia dinyatakan kufur karena istihlal menghalalkan yang haram. Jadi selalu begitu. Kita tidak berzina, alhamdulillah. Tapi jangan sampai di dalam hati kita ada paham yang kemudian mengatakan zina itu normal. Zina itu enggak ada masalah. Sekarang lanjut Nabi SAW menyebut yang keempat yaitu adalah ar-riba. Nah ini dahsyat ini riba ini ya. Dahsyat ini. Kalau Nabi SAW itu pernah mengatakan pada zaman itu ya 15 abad yang lalu bahwa akan datang satu masa di mana manusia itu kalau tidak memakan harta dari riba maka asobahu hubaruhu, dia tetap terkena debunya riba. Barangkali ini adalah zaman kita. Karena sejak zaman Rasulullah SAW orang yang melakukan riba itu ya ada. Pada zaman Yahudi dulu sebelum Nabi SAW ada. Pada masa-masa keislaman khilafah Islam juga ada orang melakukan riba. Tapi belum pernah ada lembaganya. Kecuali setelah masa runtuhnya keislaman. Belum ada lembaganya. Dan gedung-gedungnya mencakar langit. Lembaganya menguasai dunia. Dan tidak ada sistem sistem keuangan atau sistem moneter yang ada di dunia kecuali di bawah lembaga yang sifatnya ribawi ini. Tanyakan yang dosen ekonomi. Cari mana dosen ekonomi? Ya. Siapa yang tidak tunduk kepada World Bank? Gak ada. Padahal World Bank ini jelas ya berdiri ala asasir riba. Yaqumu hadzal bank yaqumu ala asasir riba. Bank ini mesti berdiri di atas riba. Siapa yang tidak tunduk di bawah keuangan internasional? Tidak ada. Dan keuangan internasional itu semuanya juga berdiri di atas landasan riba. Asasuhur riba, asasnya riba. Nah, apa nggak ngeri? Kalau kita lihat ayat-ayat seperti ini kayaknya ini agak sedikit kurang pede. Kalau kita itu mengatakan kita Ramadan telah usai, dosa kita sudah hilang semuanya. Apa iya? Apa iya? Gitu. Jangan-jangan kita tidak secara sadar meridhoi tentang dosa-dosa tadi, atau bahkan kita melakukannya, atau kita suka happy dengan apa yang terjadi. Kaum muslimin jamaah, bapak-bapak yang saya hormati rahimahullah. Jadi ini riba. Ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan riba ini ya, dosanya besar.
Belum ada ancaman yang sekeras riba di dalam ayat-ayat Quran. Zina itu kalau Allah mengancam nggak terlalu, dalam tanda petik ya, nggak terlalu berat di Quran itu. Quran hanya mengatakan, hanya dalam tanda petik ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dalam tanda petik hanya begitu. Tapi kalau riba ini ancamannya ngeri. Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar. Barang siapa datang kepada dia peringatan dari Tuhannya, fantaha falahu ma salaf, lalu dia berhenti, fantaha, dia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya apa yang sudah berlalu. Tapi wa man 'ada faulaika ashabun nar, barang siapa dia kembali lagi melakukannya, maka mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di neraka. Kalau ada iman di dalam hati kita, kita mendengar ayat ini sementara kita itu melakukan riba, harusnya tidak bisa tidur. Harusnya tidak bisa tidur. Meski kita sudah bayar pajak, nggak bisa tidur, nyenyak gitu ya. Katanya iklannya bayar pajak tidur nyenyak. Tapi kalau kita pelaku riba, maka kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, kita nggak nyenyak itu. Yang jadi masalah besar juga pada era kontemporer ini, pada era modern ini, bukan kemudian masyarakat diedukasi agar menjauh dari riba, tapi justru masyarakat ini diberikan satu permen atau satu pil yang mana semakin menyebabkan mereka mabuk dengan riba. Itu apa? Pil-pil fatwa yang membenarkan riba. Entah mereka mengatakan riba yang sedikit itu tidak dosa, tidak apa-apa. Yang dosa itu kan kalau berlipat ganda, katanya. Atau mereka yang menfatwakan ya riba yang haram itu riba konsumtif. Kalau riba produktif untuk usaha itu enggak haram, katanya. Dan lain-lain, fatwa-fatwa yang lain. Ini ibaratnya ya masyarakat yang sudah rusak, sudah ya mabuk, ibaratnya begitu, bukan kemudian disadarkan, tapi justru ditambahkan dosisnya, ditambahkan pil-pilnya yang lain. Nauzubillah min dzalik. Nah, kaum muslimin jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Kembali kepada hadis tadi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang punya orang tua hari ini ya, sebelum puasa ini, siapa yang pernah menyakiti atau kemudian membuat hati orang tua tidak ridho, dan itu menjadi haknya orang tua, artinya bukan sesuatu yang di luar haknya orang tua, maka silahkan untuk segera selesaikan. Karena durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, dan dosa besar ini bisa menghalangi kita mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Yang terakhir Nabi menyebut adalah at-tawalli yaumaz zahaf, itu lari di medan perang. Kita hari ini memang tidak lari di medan perang. Tidak lari di medan perang kita hari ini, tapi kita menghilang dari medan perang. Kita tidak lari di medan perang, tapi kita menghilang dari medan perang. Bagaimana ketika ayat Quran memberitahukan kepada kita tentang wajibnya memberikan nusrah, wa inistansarukum fid dini fa alaikumun nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, dan jika mereka meminta tolong kepada kalian fid din, dalam rangka seagama, fa alaikumun nasr, maka kalian wajib menolong. Ayat ini konteksnya adalah ketika kaum muslimin itu berada dalam satu naungan negara yang disebut negara khilafah oleh hadis Nabi, atau oleh turas, oleh warisan-warisan fuqaha, sebutnya adalah khilafah. Kalau ada yang anti, berarti dia anti terhadap hadis Nabi. Yang hadis Nabi nyebutnya khilafah, ya. Para ulama nyebutnya khilafah, selain juga nyebutnya imamah. Ya, kalau mau anti, silakan anti, ya, begitu. Nah, absen dari jihad fisabilillah, absen dari perang. Ketika ayat mengatakan wa inistansarukum fid dini fa alaikumun nasr,
Yang mana ayat ini berkaitan dengan kaum muslimin yang hidup di dalam satu naungan negara yang namanya khilafah. Lalu ada orang-orang muslim di negeri yang lain yang tidak masuk ke dalam naungan khilafah. Mereka ditindas, minta tolong kepada kita. Kita wajib, negara khilafah ini wajib untuk menolong mereka. Maka dalam tinjauan fikih Islam, ketika ada satu negeri kaum muslimin, satu negeri kaum muslimin diserang oleh musuh, dijajah atau dikuasai oleh musuh, diduduki oleh musuh, maka hukumnya sudah menjadi fardhu ain untuk berjihad fisabilillah bagi penduduk di sana. Jika tidak mampu, maka meluas fardhu ainnya kepada penduduk-penduduk di negeri-negeri sekitarnya. Nah, hari ini dunia melihat sendiri bagaimana Gaza ini dilakukan penghancuran, pembunuhan massal, bahkan membumi hanguskan, genosida. Tapi dunia Islam tidak ada yang bergerak sama sekali. Kaki dan tangannya terikat dengan borgol-borgol nasionalisme, borgol-borgol negara bangsa, nasionalisme. Jadi kita nggak tawalli yaumaz zahaf, kita nggak lari dari medan perang, tapi kita nggak pernah ada di medan perang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti kita tidak hanya lari dari medan perang, tapi kita justru menghilangkan jihad itu sendiri. Kita meniadakan jihad itu sendiri. Kalau logikanya orang lari dari medan perang, berarti dia masih mengakui kalau perang itu wajib. Akan tetapi ketika dia berlari itu hanya karena ketakutan, berarti dia lebih memilih dirinya daripada Allah dan Rasulnya. Sementara kalau orang yang menihilkan jihad fisabilillah, ini berarti lebih parah daripada naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak yang saya hormati rahmatullah. Jadi ini adalah dosa-dosa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dosa besar, yang kalau kita ingin puasa kita itu mendapatkan ampunan dari Allah, maka harus tidak ada pada diri kita. Kalau ada pada diri kita, maka sekali lagi kita jangan pede mengatakan bahwa ampunan sudah kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa Ramadan kita. Satu lagi kaum muslimin, jamaah yang saya hormati rahmatullah. Tadi saya tanya sampai jam berapa tidak ada yang jawab Jadi terserah saya ini Panitia jangan protes Nah, oke. Soalnya sudah dilihat dia sama panitia terus. Nah, kita lanjutkan Gak enak tengah perjalanan kok dihentikan Nah, oke. Saya lanjutkan. Di dalam hadis yang lain. Jadi saya ini penyeimbang tadi Ada sayap, itu sayap tabsyir, ini saya sayapnya tandir biar seimbang. Begitu. Hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan begini. Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur wal amala bihi, dan mengamalkan zur, falaysa lillahi hajah, maka Allah enggak butuh an yada'a ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makan dan minumnya alias puasa. Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur dan mengamalkan zur, maka Allah enggak butuh puasa dia. Bukan berarti maknanya Allah itu butuh ibadah kita, enggak. Maknanya Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Atau dalam bahasa hadis yang lain, falaisa lahu hadzun illal ju' wal atas. Tidak ada bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Allah enggak butuh puasa yang model begitu. Nah, sekarang kita perhatikan hadis ini. Seringkali para khotib, para pengkultum ini memaknainya sederhana dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan secara nyata dalam kehidupan kita seolah-olah. Di mana Nabi SAW mengatakan man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan az-zur wal amala bihi, dan mengamalkan zur. Pertanyaannya, apa itu zur? Ini yang perlu kita pahami dengan baik.
Az-zur itu sering dimaknai al-kadzib, yaitu bohong. Sehingga ketika kita puasa jangan bohong. Itu benar, tidak salah. Tapi membatasi makna az-zur dengan makna bohong saja itu keliru. Karena az-zur itu maknanya adalah khilaful haq atau al-batil. Itu makna dasarnya az-zur. Khilaful haq, lawan dari al-haq, lawan dari kebenaran. Alias al-batil. Sehingga berarti maknanya hadis ini, siapa yang tidak meninggalkan kebatilan, maka falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dia puasa. Kira-kira begitu bahasa kasarnya. Mengamalkan al-batil, mengamalkan az-zur dan mengatakan az-zur. Kenapa dikatakan al-qaul wal amal? Begini. Al-qaul itu dalam bahasa Arab maknanya adalah bukan sekedar ngomong, tapi omongan yang lahir dari hati. Maka kita perhatikan ayatnya mengatakan, misalnya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi. Itu tentu bukan hanya di bibir, manis memutar kata nyanyinya begitu ya. Bukan hanya di bibir. Begitu pula orang yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang ngomong la ilaha illallah maka masuk surga. Bukan hanya di bibir. Karena aslinya kata qaul dalam bahasa Arab itu adalah qaul, yakni lafaz yasturu 'anil qalb. Ucapan yang muncul dari dalam hati. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran kok kayaknya enak banget ya, cuma ngomong aja pahalanya gede. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim. Kok enak banget? Padahal maksudnya adalah ucapan ini sebelum lahir dari bibirnya, ini lahir terlebih dahulu dalam hatinya bahwa dia mengatakan segala sesuatu itu miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kembali kepada Allah. Kita milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Itu di dalam hatinya. Sehingga kemudian ketika muncul dalam lisannya, itu adalah sebuah ucapan yang dahsyat. Nah begitu pula ketika Nabi SAW mengatakan malam yadak qaulal az-zur. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan az-zur, maknanya tidak meyakini kebenaran al-batil. Ya, tidak meyakini kebatilan al-batil, tapi justru dia membenarkan al-batil. Wal amala bihi, dan dia tidak meninggalkan mengamalkan yang batil. Sebaliknya dia tetap mengamalkan yang batil. Falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dia tinggalkan makan minum air, enggak putus puasanya. Jadi maknanya kalau kita maknai untuk kita secara individu ya. Untuk anak-anak kita, untuk mungkin murid-murid kita katakan enggak boleh bohong, enggak boleh dusta, enggak boleh macam-macam ya dari perkataan-perkataan yang bohong. Kenapa? Karena kalau itu berarti kita puasa kita hampir tidak ada pahalanya. Puasa kita nol, tidak ada hasilnya. Tapi dalam konteks yang lebih luas, ada namanya al-zur yang lebih besar. Az-zur yang menjadi sistem. Saya tanya, kalau ada orang mengatakan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu berhak mengatur manusia, menghalalkan, mengharamkan, itu bohong atau tidak bohong? Itu ucapan batil atau hak? Kalau ada orang mengatakan selain Allah Subhanahu wa taala itu berhak menghalalkan, mengharamkan, itu batil apa hak? Batil. Kalau ada orang mengatakan selain syariat Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sumber hukum, itu batil atau hak? Batil. Sementara kita mengatakan bahwa asyadah lisya'bi, kedaulatan itu miliknya rakyat. Ya. Biar lewat dulu ya. Ya, mereka punya kesenangan, kita juga punya kesenangan. Maka berbahagialah kesenangan yang baik. Nah, begitu. Penting itu. Mensyukuri kesenangan yang baik ini penting. Nah, kalau kita senang dengan seperti itu kan repot gitu.
Nah, kita hari ini bisa jadi ada yang kemudian membenarkan yang namanya konsep as-siyadah lisyar'i, kedaulatan as-siyadah lisyabi, kedaulatan di tangan rakyat, alias rakyat ini sebagai masdarul hukmi, sebagai sumber hukum. Semua dikembalikan kepada rakyat. Semua dikembalikan kepada manusia. Halal haram tidak penting, yang penting manusia mau apa tidak mau. Begitu dalam sistem atau dalam apa yang kita kenal dengan namanya demokrasi. Demokrasi begitu kan? Demokrasi itu benar salah nggak penting. Yang penting apa? Didukung oleh suara mayoritas. Kan begitu. Kenapa begitu? Karena konsepnya adalah bahwa rakyatlah yang berhak untuk menetapkan hukumnya. Terlepas salah atau benar. Maka muncul konsep dalam istilahnya adalah as-siyadah lisyabi, kedaulatan itu punyanya rakyat. Sehingga dikatakan suara rakyat, suara Tuhan. Tuhan itu apa? Nah, kaum muslimin jamaah yang saya hormati rahmatullah. Jadi itu az-zur. Termasuk az-zur. Ya, bukan hanya bohong. Ini tadi saya pinjam HP sebentar, terus bilangnya sebentar tapi nyatanya 3 hari. Ya, kalau santri biasanya begitu, pinjam sebentar ya gitu ya. Terus itu enggak muncul. Itu gayanya santri. Dulu saya juga pernah jadi santri. Pinjam sepeda gitu misalnya ya. Pinjam sepeda sebentar ya. Kenapa kok bilang sebentar? Biar dipinjemi. Kalau bilang lama enggak dipinjemi. 3 hari baru balik kempes sudah itu. Nah, itu. Itu gayanya santri. Ini kalau ngomong begitu ya termasuk bohong gitu ya. Nah, tapi ada bohong yang lebih besar dan itu mengakibatkan negeri Islam terjajah, mengakibatkan sumber daya alam kaum muslimin itu diambil dan dirampas oleh orang-orang kafir, menyebabkan kaum muslimin rusak, menyebabkan kaum muslimin porak-poranda. Itu salah satu akibatnya adalah az-zur al-batil yang bernama demokrasi ini dan al-batil yang lain. Maka semangat puasa kita kalau kemudian tidak bisa ya mengalirkan semangat untuk meninggalkan az-zur, meninggalkan al-batil ini, maka ya jangan terlalu banyak ya pede untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Loh, ampunan Allah kan luas, Ustaz. Ya betul. Luas itu betul. Surga itu luas, selangit luas dan bumi, betul enggak? Tapi ada pintunya, saudara. Kalau kamu nggak lewat pintunya ya nggak akan masuk. Jangan bilang luas, tapi ada pintunya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu maka pintunya itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Pintunya adalah ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ini hanya sekedar penyeimbang ya dari apa yang sudah disampaikan berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi khususnya dan para jemaah pada umumnya. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.